Zaman sekarang, hidup kita tuh nggak bisa lepas dari urusan uang, ya kan? Mulai dari jualan online, investasi, sampai pekerjaan kita sehari-hari, semuanya kompleks. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau di balik semua itu ada ranjau tersembunyi dari sudut pandang Islam? Nah, di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa ngerti soal ini tuh jauh lebih darurat dari yang kita bayangin. Oke, kita langsung to the point aja ya. Sebenarnya, ada bahaya yang ngintai di setiap transaksi kita. Bukan cuma soal rugi duit loh, tapi ini soal resiko spiritual. Resiko yang bisa bikin harta kita, ya, jadi nggak berkah. Ini nih, inti masalah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Yakin nggak cara kita cari duit dan belanja setiap hari itu udah benar-benar halal di mata syariat? Pertanyaan simpel ini adalah kuncinya. Titik awal dari semua pembahasan kita. Dan jangan salah, ini bukan masalah baru loh. Coba lihat, ribuan tahun lalu Khalifah Umar bin Khattab itu udah ngasih peringatan keras. Beliau udah netapin standar yang tinggi banget. Kenapa? Karena beliau tahu persis, dagang tanpa ngerti aturan agama itu resep pasti buat celaka. Peringatan ini ditegaskan lagi sama Ali bin Abi Thalib. Dengerin deh kata-katanya, diulang sampai 3 kali. Bakal jatuh ke riba, terus jatuh lagi, terus jatuh lagi. Ini nunjukin betapa gampangnya kita kejeblos ke riba, salah satu dosa paling besar, kalau kita cuma modal nekat doang, tanpa ilmu. Oke, bahayanya jelas, seram. Terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya ada di satu bidang ilmu yang namanya fikih muamalah. Inilah perisainya kita, panduan kita. Yuk kita kenalan lebih dekat. Apa sih sebenarnya fikih muamalah itu? Kalau ngomongin fikih muamalah secara umum, ini tuh luas banget cakupannya. Intinya, ini adalah aturan main soal interaksi kita sama sesama manusia. Mulai dari urusan nikah, politik, sampai ekonomi. Semuanya ada aturannya. Tapi biar fokus, kita kerucutkan ya. Kita akan bahas bagian yang lebih spesifik, yaitu fikih muamalah maliyah. Nah, ini dia nih yang langsung nyambung ke urusan dompet kita. Ilmu yang ngebahas soal jual beli, sewa, utang piutang, pokoknya semua yang ada hubungannya sama harta. Ini adalah buku panduan praktis buat keuangan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Dengerin baik-baik. Belajar fikih muamalah ini bukan sekedar pilihan, bukan buat nambah-nambah wawasan doang. Kita akan lihat kenapa ini bisa jadi sebuah kewajiban yang fundamental buat kita semua. Pasti kita semua familiar banget kan sama hadis ini? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini perintah yang jelas, tegas, dan berlaku buat kita semua, tanpa terkecuali. Tapi tunggu dulu, ilmu di sini tuh maksudnya apa? Nah, para ulama ngejelasin yang dimaksud itu bukan sembarang ilmu, tapi ilmu syar'i. Gampangnya, ini adalah ilmu yang wajib kita punya supaya bisa ngejalanin agama dengan benar. Baik itu urusan ibadah ke Allah maupun urusan muamalah ke sesama manusia. Dan fikih itu adalah jantungnya ilmu syar'i. Oke, biar gampang, di dalam Islam itu ada 2 level kewajiban. Ada yang namanya fardu kifayah, ini kewajiban kolektif. Kalau udah ada beberapa orang yang ngerjain, kita semua bebas dari kewajiban itu. Tapi, ada juga yang namanya fardu ain. Nah, yang ini beda. Ini kewajiban personal, nempel di diri kita masing-masing, dan nggak bisa diwakilin sama sekali. Nah, ini dia kuncinya. Belajar fikih itu hukumnya bisa jadi fardu ain buat kamu secara pribadi. Kapan? Yaitu ketika ilmunya berkaitan langsung sama apa yang kamu kerjain sehari-hari. Gini deh contohnya. Kita kan sholat ya. Makanya belajar tata cara sholat yang benar itu fardu ain buat kita. Logika yang sama persis berlaku buat muamalah. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah ilmu ini buat kamu? Yuk, kita coba tarik ini ke kehidupan kita masing-masing. Kita lihat gimana aturan main ini berlaku di dunia nyata. Mungkin di pekerjaan kamu sekarang, kamu pengusaha, atau dokter, punya warung makan, seniman, hobi traveling, mungkin kamu atlet, atau bahkan perokok dan make up artis. Coba lihat daftarnya. Kalau kamu ngelakuin salah satu dari ini, atau aktivitas lain yang spesifik, maka belajar aturan main syariatnya itu jadi fardu ain buat kamu. Wajib, nggak bisa ditawar. Contoh paling gampang nih, kalau kamu pebisnis, wirausaha, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu wajib ngerti soal riba. Mana jual beli yang sah, mana akad yang haram. Ini kewajiban personal kamu. Biar apa? Biar bisnisnya bukan cuma untung di angka, tapi juga bawa berkah. Dan ini nggak cuma buat pembisnis loh. Contoh lain, seorang dokter. Dia wajib belajar fikih kedokteran. Biar tahu mana batasan syariat pas lagi praktek. Intinya, hampir setiap profesi itu punya fikihnya sendiri yang wajib dipelajari sama pelakunya. Jadi, pesannya jelas banget.
Kalau kita cuek sama kewajiban fardu ain ini, itu sama aja kayak kita ngebuka pintu lebar-lebar buat masuk ke transaksi haram. Nanti, kita nggak bisa lagi ngeles dengan bilang, aduh, saya nggak tahu hukumnya. Kenapa? Karena kita sengaja nggak mau cari tahu apa yang seharusnya kita tahu. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita tahu betapa daruratnya masalah ini, coba deh pikirin, bagian mana dari hidup kamu, entah itu pekerjaan, bisnis, atau hobi kamu, yang ilmunya paling pertama harus kamu pelajari? Jawab pertanyaan itu, karena dari situlah langkah pertama kita menuju harta yang halal dan penuh berkah dimulai.